Strategi membaca DRTA dikembangkan oleh Russell J. Stauffer pada tahun 1969. Menurut Stauffer, strategi DRTA memfokuskan keterlibatan siswa dengan teks, karena siswa memprediksi dan membuktikannya ketika membaca. Dengan strategi DRTA, guru bisa memotivasi, usaha, dan konsentrasi siswa dengan melibatkan mereka secara intelektual serta mendorong mereka merumuskan pertanyaan dan hipotesis, memproses informasi, dan mengevaluasi solusi sementara. Rahim 2011. Menurut Stauffer, strategi DRTA merupakan suatu strategi yang memfokuskan keterlibatan siswa dalam memprediksi dan membuktikan prediksinya ketika mereka membaca teks. Strategi Direct Reading Thinking Activity atau DRTA dapat digunakan oleh guru dalam membaca pemahaman. Strategi ini terbagi menjadi bagian prabaca, membaca, dan pasca baca. Guru bisa memotivasi usaha dan konsentrasi siswa dengan melibatkan mereka secara intelektual serta mendorong mereka merumuskan pertanyaan dan hipotesis, merupakan informasi dan mengevaluasi sementara. Tujuan membaca DRTA antara lain adalah sebagai berikut. 1. Memberi guru format dasar dalam memperkenalkan pembelajaran yang sistematis. 2. Meningkatkan pemahaman siswa. 3. Memandu siswa melaksanakan baca pilih. 4. Meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca teks. Penerapan langkah-langkah strategi DRTA pada tahap prabaca. Yang pertama, membuat prediksi berdasarkan petunjuk judul. Pada tahap ini, guru menuliskan judul teks bacaan yang akan dibaca oleh siswa di papan tulis. Setelah itu, guru menyuruh siswa memprediksi isi teks bacaan yang akan dibaca berdasarkan judul tersebut. Kedua, membuat prediksi dari petunjuk gambar. Langkah yang dilakukan guru pada tahap ini adalah memajang gambar dari teks bacaan yang akan dibaca oleh siswa. Setelah itu, suruhlah siswa memprediksi apa kira-kira isi dari teks bacaan yang akan dibacanya nanti. Guru harus memancing siswa untuk membuat prediksi sehingga akan timbul kelompok yang setuju dan kelompok yang tidak setuju. Penerapan pada tahap membaca. Membaca bahan bacaan. Bahan bacaan yang digunakan oleh guru dapat berupa teks bacaan atau artikel yang diambil dari berbagai sumber. Pada tahap ini, kegiatan membaca yang dapat dilakukan oleh guru adalah menugasi siswa untuk membaca potongan teks bacaan yang telah dibagikan oleh guru. Tahap selanjutnya adalah tahap pasca baca. Yang pertama, menilai ketepatan prediksi dan menyesuaikan prediksi. Pada tahap ini, guru dan siswa melakukan diskusi untuk menilai apakah prediksi yang dibuat oleh siswa benar atau salah. Yang kedua, mengulangi kembali langkah-langkah prabaca dan membaca dan mengaitkan langkah-langkah tersebut dengan langkah pertama pada kegiatan pasca baca. Yang ketiga, menugasi siswa untuk meringkas isi teks bacaan berdasarkan versinya masing-masing. Yang keempat, ulangi kembali semua prosedur dari 1 sampai 4 hingga semua bagian pelajaran di atas telah tercakup. Yang kelima, membuat ringkasan sesuai dengan versinya masing-masing. Selanjutnya ada kelebihan strategi membaca DRTA. Kelebihan dalam strategi membaca DRTA ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu membantu siswa dalam memperoleh gambaran keseluruhan yang sudah dibacanya. Yang kedua yaitu menarik minat, perhatian, dan fokus pikiran siswa untuk membaca. Yang ketiga yaitu memberikan sebuah pernyataan jika belajar akan berguna untuk kehidupan yang selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, DRTA dapat digunakan pada beberapa mata pelajaran baik isi maupun prosedur dalam mengajar. Kekurangan strategi membaca DRTA. Yang pertama yaitu menyita banyak waktu sehingga menyita waktu kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, mengharuskan penyediaan buku bacaan yang seringkali di luar kemampuan sekolah dan siswa dalam memfasilitasinya. Dan yang ketiga yaitu melalui pemahaman membaca langsung, informasi tidak dapat diperoleh dengan cepat. Berbeda halnya jika memperoleh melalui penyajian secara lisan dari guru. Selamat pagi anak-anak. Silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Sebelum memulai pelajaran, saya akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kiki Sandika. Oke, baik anak-anak. Hari ini saya akan membagikan sebuah teks yang berjudul Bahaya Membuang Sampah di Sungai. Kira-kira dari judul ini, apakah kalian ada yang tahu maksud dari judul ini? Saya, Bu. Dampak dari membuang sampah di sungai. Betul sekali, Helsa. Selanjutnya, saya akan menunjukkan gambar kepada kalian. Jika dilihat dari gambar yang saya tunjukkan ini, kira-kira hal apa yang terpikirkan oleh kalian? Saya, Bu. Membuang sampah di sungai bisa mengakibatkan sungai meluap. Betul, Ilham. Untuk yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Jika kita membuang sampah di sungai bisa mengakibatkan banjir. Ya, betul, Adel. Selanjutnya, saya akan memberikan kalian masing-masing teks untuk dibaca terlebih dahulu. Nah, setelah kalian memprediksi judul dan gambar yang telah saya berikan, sekarang silakan kalian baca teks yang sudah saya bagikan. Saya akan beri waktu 2 menit. A few moments later. Waktunya habis. Sekarang, siapa yang ingin menjelaskan inti dari teks yang sudah kalian baca? Saya, Bu. Di era globalisasi ini, sungai seolah-olah telah menjadi tempat pembuangan sampah, Bu. Orang yang membuang sampah sembarangan di kota juga semakin hari semakin bertambah banyak. Nah, oleh karena itu menyebabkan aliran sungai tersumbat dan membuat air meluap sehingga menyebabkan banjir. Akibat dari banjir, banyak orang yang menjadi korban, namun hal tersebut tidak membuat mereka sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan. Jika tidak ada sampah, maka sungai tidak akan tersumbat dan kita dapat meminimalisir penyebab terjadinya banjir saat hujan turun terus-menerus, Bu. Baik, terima kasih Isna. Bagus sekali jawaban kamu. Yang selanjutnya, setelah kalian membaca dan memahami isi teks, apakah ada yang tahu teks tersebut termasuk ke dalam jenis teks apa? Teks eksposisi, Bu. Ya, betul sekali Astri. Di sini, siapa yang tahu apa itu teks eksposisi? Saya, Bu. Teks eksposisi merupakan paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi atau pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat, Bu. Betul sekali Ilham. Terima kasih. Selanjutnya, saya ingin bertanya. Di dalam teks eksposisi terdapat struktur teks. Siapa yang tahu struktur teksnya apa saja? Saya, Bu. Struktur teks eksposisi terdiri dari 3 macam, Bu. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada argumentasi, dan yang terakhir ada penegasan ulang. Ya, betul Isna. Siapa yang bisa membacakan bagian tesis? Saya, Bu. Bagian tesis terdapat pada kalimat, di era globalisasi sekarang ini, kegiatan membuang sampah sembarangan seperti di sungai seolah telah dijadikan sebagai hal yang lazim. Bahkan jumlah orang yang membuang sampah sembarangan di kota makin bertambah. Hal tersebut membuat aliran sungai tersumbat dengan sampah-sampah tersebut, sehingga pada saat hujan turun dengan intensitas yang terus-menerus membuat sungai meluap serta menimbulkan bencana banjir. Baik, terima kasih Elsa. Yang selanjutnya, siapa yang bisa membacakan bagian argumentasi? Saya, Bu. Bagian argumentasi terdapat pada kalimat, dari waktu ke waktu jumlah individu yang membuang sampah sembarangan, terutama di sungai, terus meningkat. Hal tersebut kesimpulan dari banyak pengamat. Manusia masih belum merasa kapok membuang sampah di sungai yang dapat membuat banjir. Padahal korban bencana banjir itu sendiri tidak sedikit. Telah banyak korban luka-luka maupun meninggal dunia akibat banjir. Namun hal tersebut masih belum cukup guna memberi kesadaran pada orang-orang yang masih saja membuang sampah sembarangan. Terima kasih Astri. Yang terakhir, siapa yang ingin membacakan bagian penegasan ulang? Saya, Bu. Bagian penegasan ulang terdapat pada kalimat, seharusnya jika sudah mengetahui efek tersebut, orang-orang akan sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi agar tidak merugikan diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan sekitar.
Apabila tidak ada sampah di sungai, maka air sungai pun tak akan tersumbat, serta menjadikan banjir dapat diminimalisasi, walau hujan deras terus-menerus. Terima kasih Adel. Betul apa yang dikatakan Adel. Selanjutnya, Ibu akan menyimpulkan apa yang sudah kalian pelajari. Bahwa teks eksposisi adalah suatu paragraf atau karangan yang mengandung sebuah informasi dan pengetahuan dengan penyampaian yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian, dalam teks eksposisi terdapat 3 macam struktur teks eksposisi yang anak-anak dapat pahami, yaitu argumentasi, penegasan ulang, seperti apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Baik, terima kasih anak-anak sudah hadir di pertemuan hari ini dan sudah menyimak serta memahami materi dengan baik. Semoga kiranya apa yang kalian dapat hari ini dapat berguna untuk masa depan kalian. Untuk itu, saya akan mengakhiri pembelajaran hari ini dan akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih.